Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wassalatu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari yang berbahagia ini saya akan menyampaikan judul kultum, yaitu Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita dapat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'in dan para pengikutnya sehingga akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, saru Ramadana in unzila bihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatil wal minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran surat Al-Baqarah 185. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini kita memiliki kesempatan emas untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca, memahami dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Yang pertama, Ramadan dan Al-Quran tidak bisa dipisahkan. Ramadan dikenal sebagai Syahrul Quran, bulan Quran. Mengapa demikian? Karena pada bulan inilah pertama kali wahyu Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sejarah Islam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak membaca dan mengulang Al-Quran di bulan ini. Diriwayatkan bahwa Jibril alaihi salam senantiasa datang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap malam Ramadan untuk bertadarus Al-Quran bersama beliau. Dalam hadis disebutkan Jibril menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap malam di bulan Ramadan, lalu beliau bertadarus Al-Quran dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka sudah selayaknya kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran di bulan yang penuh berkah ini. Yang kedua, keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran memiliki banyak keutamaan, diantaranya mendapatkan pahala berlipat ganda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin rahimakumullah, memberi syafaat di hari kiamat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Menjadikan lebih tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah bidzikrillahi tatma'innu qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang ketiga, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Selain membaca, kita juga berusaha memahami dan mengamalkan isi Al-Quran. Al-Quran bukan sekadar bacaan, tetapi juga pedoman hidup yang mengajarkan akhlak, kejujuran, kesabaran, dan ketakwaan. Sebagai contoh, Al-Quran mengajarkan kita untuk berkata yang baik dan menghindari perkataan yang menyakitkan. Quran surat Al-Isra ayat 53.
Al-Quran mengajarkan kita untuk menjaga kejujuran dan menegakkan keadilan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Al-Quran mengajarkan kita untuk saling memaafkan dan menjauhi dendam. Quran Surat An-Nur ayat 22. Maka marilah kita menjadikan Ramadan sebagai titik balik untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak membaca, memahami dan mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga di bulan Ramadan ini kita semua bisa meningkatkan interaksi kita dengan Al-Qur'an. Jadikanlah Ramadan ini sebagai momentum untuk lebih dekat dengan Allah, lebih memahami ajarannya, dan lebih baik dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan petunjuknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan kemudahan untuk mengamalkan Al-Quran serta menjadikan kita bagian dari orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.